Setelah serangkaian pertemuan informal pada tanggal 11 November 1946, delegasi Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda duduk bersama untuk negosiasi resmi di Linggarjati. Tujuan kedua belah pihak jelas, mencari pengakuan kedaulatan Indonesia secara de facto dan menciptakan tatanan politik pasca perang yang stabil. Di tengah harapan yang tinggi, ketegangan politik mewarnai setiap tatap muka. Selamat pagi tuan-tuan. Setelah jeda singkat, mari kita lanjutkan pembahasan utama mengenai de facto atas Republik Indonesia. Saya harap hari ini kita dapat menemukan titik temu yang signifikan. Tuan Syahril, dapatkah Anda merumuskan kembali posisi terbaru Republik? Terima kasih, Lord Kiron. Posisi kami tetap kokoh. Republik Indonesia menuntut pengakuan de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Kami bersedia bekerja sama dalam pembentukan negara federasi di kemudian hari. Namun, pengakuan atas wilayah inti ini adalah persyaratan mutlak untuk setiap pembahasan lebih lanjut. Tuntutan Anda cukup luas, Tuan Perdana Menteri. Kerajaan Belanda memahami keinginan kemerdekaan, namun kami hanya dapat mengakui otoritas Republik Indonesia secara de facto atas wilayah Jawa dan Madura saja. Sumatera, menurut pandangan kami, masih memerlukan peninjauan administratif yang lebih mendalam, mengingat berbagai kepentingan ekonomi dan keragaman di sana. Selain itu, Tuan Zahir, pengakuan de facto harus diikuti dengan jaminan bahwa tentara Republik akan menghentikan segala bentuk aksi militer. Kami khawatir dengan keamanan warga sipil Belanda dan aset-aset kami di wilayah yang Anda klaim. Kami dapat memberikan jaminan keamanan. Penghentian permusuhan adalah konsekuensi alami dari pengakuan de facto. Kami berharap selesai kesepakatan ini, Belanda juga akan menarik pasukannya dari wilayah yang diakui dan mengakhiri blokade yang ekonomi yang mencekik rakyat kami. Perdebatan sengit muncul membahas kerangka waktu dan bentuk negara serikat yang akan dibentuk. Belanda berupaya memperlambat proses kemerdekaan penuh, sementara Indonesia ingin memastikan bahwa federasi tersebut hanyalah batu loncatan menuju persatuan yang sesungguhnya. Kami mengusulkan pembentukan Uni Indonesia Belanda. Indonesia akan menjadi negara federal yang berdaulat, namun dengan Ratu Belanda sebagai kepala serikat. Ini akan menjaga hubungan historis dan stabilitas regional. Dengan segala hormat, Tuan Stempel, kami tidak menerima Ratu Belanda sebagai kepala negara dalam serikat kami. Republik Indonesia harus berdiri secara mandiri dengan presiden sendiri. Konsep ini harus bersifat sukarela dan sederajat, bukan kelanjutan dari sistem kolonial. Kami mengusulkan bahwa negara Indonesia Serikat dibentuk selambat-lambatnya pada 1 Januari 1949 dan Uni Indonesia Belanda hanya akan menerima kerjasama dalam bidang-bidang tertentu seperti pertahanan dan luar negeri tanpa campur tangan kedaulatan internal kami. Batas waktu 1 Januari 1949 itu terlalu cepat. Mengingat kompleksitasnya, kami mengusulkan batas waktu yang lebih realistis, misalnya 1 Januari 1950, dan mengenai Ratu, kami akan mempertimbangkan formulasi yang lebih fleksibel, asalkan ada keterikatan yang jelas. Kami akan menerima kompromi untuk waktu dan bentuk ini, dengan syarat bahwa pengakuan de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera harus dicantumkan secara eksplisit dalam naskah perjanjian. Tanpa itu, perundingan ini tidak akan berlanjut. Tuan-tuan, kedua belah pihak telah menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. Tuan Syahril telah menyetujui tenggat waktu yang lebih fleksibel untuk Nice. Sementara delegasi Belanda, saya mendesak Anda untuk menerima pengakuan atas Sumatera. Ini adalah langkah maju untuk esensial untuk mengakhiri konflik ini. Baiklah, kami akan menyetujui pengakuan de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera dengan catatan bahwa masalah pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda harus diatur dalam klausul terpisah dan terperinci. Ini adalah konsensi besar dari pihak kami. Setelah perdebatan yang melelahkan, sebuah kesepakatan berhasil dicapai.
Perjanjian Linggarjati adalah kemenangan politik besar bagi Indonesia yang untuk pertama kalinya diakui secara de facto oleh negara kolonialnya. Namun, kedua belah pihak tahu bahwa implementasi perjanjian ini masih penuh dengan ranjau politik. Tuan-tuan, ini adalah naskah akhir perjanjian Linggarjati bertanggal 15 November 1946. Silakan ditandatangani. Ini adalah awal bukan akhir. Jalan menuju kemerdekaan penuh masih panjang. Kami berharap perjanjian ini membawa kedamaian dan kerjasama. Kerajaan Belanda tetap berkomitmen pada pembentukan federasi di bawah kerangka uni yang adil. Maka perjanjian telah ditandatangani. Mari kita semua untuk memastikan bahwa semangat Linggarjati, semangat damai dan pengakuan dapat bertahan. Perundingan Linggarjati resmi ditutup. Meskipun membawa secercah harapan, perbedaan interpretasi atas isi perjanjian, terutama mengenai wilayah dan kedaulatan, kelak akan menjadi pemicu konflik bersenjata kembali. Namun, pada hari itu, di Linggarjati, Indonesia telah menancapkan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah perjuangannya.